Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan kasiran thayyiban wa mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Tayyib, anak-anakku semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana keadaan kalian pada hari ini? Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan semoga Allah senantiasa melimpahkan kepada kita semuanya nikmat keislaman dan keimanan. Anak-anakku semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini kita akan membahas tema 3, peduli terhadap makhluk hidup. Kita sudah masuk kepada subtema 2, keberagaman makhluk hidup di lingkunganku. Pada hari ini kita akan membahas pembelajaran 1. Yang pertama dibahas di pembelajaran 1 adalah daftar pertanyaan sebagai persiapan wawancara. Anak-anak tentu masih ingat apa yang dimaksud dengan wawancara. Wawancara adalah kegiatan tanya jawab yang dilakukan oleh pewawancara dan narasumber untuk mencari sebuah informasi. Supaya wawancara berjalan dengan baik dan lancar, maka diperlukan persiapan yang matang. Salah satunya adalah menyiapkan daftar pertanyaan. Daftar pertanyaan sebagai persiapan wawancara itu yang pertama dapat disusun menggunakan kalimat tanya adik Simba. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Kemudian yang kedua, daftar pertanyaan dapat disusun berdasarkan gambar bacaan atau informasi lain sesuai dengan topik wawancara. Jadi, kita dapat memperoleh informasi dari buku, surat kabar, majalah, maupun media elektronik. Yang ketiga, daftar pertanyaan disusun harus menggunakan kosakata baku, yaitu kata yang sesuai dengan kaidah yang telah ditentukan. Kalau sekarang adalah IYD, ejaan yang disempurnakan. 4. Daftar pertanyaan disusun menggunakan kalimat efektif, yaitu kalimat yang sesuai dengan kaidah, ejaan, dan tanda baca. Demikian persiapan daftar pertanyaan sebagai persiapan wawancara. Kemudian anak-anakku semua, yang dibahas di pembelajaran pertama ini selanjutnya adalah peran hewan dalam menjaga keseimbangan alam. Setiap jenis hewan mempunyai peran yang sesuai dengan lingkungan hidupnya. Ini diberikan contoh, di ekosistem sawah terdapat belalang, tikus, burung kutilang, dan ular. Belalang dan tikus merupakan hama tanaman padi. Kedua jenis hewan ini memakan bagian tanaman padi sehingga padi menjadi rusak. Adanya burung kutilang dan ular dapat mengurangi populasi belalang dan tikus di sawah. Burung kutilang memakan belalang, sedangkan ular memangsa tikus. Tanaman padi
terhindar dari hama sehingga dapat tumbuh dengan baik. Jadi karena burung kutilang memakan belalang dan ular memangsa tikus, maka mengurangi populasi hama yang merusak tanaman padi. Jadi, ular dan burung kutilang dapat menjaga keseimbangan ekosistem sawah. Kemudian diberikan contoh yang lainnya. Ketika berupa ulat, kupu-kupu memang merugikan manusia. Ulat termasuk hama tanaman. Serangan ulat dapat menyebabkan tanaman mati. Namun, setelah berwujud kupu-kupu, hewan ini memberikan manfaat bagi manusia. Kupu-kupu membantu manusia melakukan penyerbukan tanaman. Pada saat hinggap di bunga untuk mencari nektar, gerakan kupu-kupu dapat menjatuhkan benang sari ke bagian kepala putih. Pertemuan benang sari dan kepala putih menyebabkan terjadinya proses penyerbukan pada tanaman. Jadi, keberadaan kupu-kupu di alam harus dijaga dan dilestarikan agar tidak punah. Keberadaan hewan harus dilestarikan supaya keseimbangan alam tidak terganggu. Keseimbangan alam itu terganggu, faktor terbesarnya adalah manusia. Manusia melakukan perburuan liar mengakibatkan populasi hewan berkurang dan terancam punah. Pelestarian hewan dapat dilakukan dengan mendirikan kawasan konservasi seperti Taman Nasional dan Suaka Marga Satwa. Upaya pelestarian hewan juga dapat dilakukan dengan penangkaran. Apa yang dimaksud penangkaran? Penangkaran yaitu membudidayakan hewan dalam kandang khusus agar berkembang biak dengan aman. Kemudian pada pembelajaran pertama ini yang dibahas selanjutnya adalah persebaran hewan di Indonesia. Secara umum, hewan dibedakan menjadi dua, yaitu hewan ternak dan hewan liar. Yang pertama adalah hewan ternak. Apa yang dimaksud dengan hewan ternak? Hewan ternak adalah hewan yang dibudidayakan manusia melalui usaha peternakan untuk mencukupi kebutuhan hidup. Contohnya sapi, kambing, ayam, dan kerbau. Kemudian yang kedua adalah hewan liar. Apa itu hewan liar? Hewan liar adalah hewan yang hidup bebas di alam tanpa dibudidayakan oleh manusia. Berikut contoh hewan liar dan langka di Indonesia. Yang pertama adalah badak bercula satu. Badak bercula satu terdapat di hutan-hutan Sumatera dan Jawa. Badak sering diburu diambil culanya. Untuk mencegah kepunahan, hewan ini dilindungi di Taman Nasional Ujung Kulon di Jawa Barat. Yang kedua adalah harimau Sumatera. Harimau Sumatera tinggal di hutan-hutan Sumatera. Harimau Sumatera sering diburu untuk diambil kulitnya. Yang ketiga adalah orang utan. Orang utan merupakan jenis kera asli Indonesia. Habitatnya di hutan-hutan Kalimantan dan Sumatera. Yang keempat adalah anoa.
Hewan ini mirip sapi, tetapi berukuran kecil. Anoa terdapat di Sulawesi. Untuk mencegah kepunahan, hewan ini dilindungi di Taman Nasional Lorerindu. Yang kelima adalah komodo. Komodo merupakan fauna khas Indonesia. Hewan ini dilindungi di Taman Nasional Pulau Komodo di Nusa Tenggara. Nah, anak-anakku semua yang saya sayangi, untuk pembelajaran hari ini, yang terakhir anak-anak coba kerjakan soal-soal berikut ini. Ada 4 soal, kalian kerjakan dengan teliti. Dan untuk pembelajaran hari ini kita cukupkan sekian. Kalau ada salah kata, Ustadz minta maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.